Halo, Halo, selamat pagi. selamat pagi, selamat hari Selamat Minggu. pagi, selamat pagi Karya. Selamat pagi Pak Jus. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Asik kami. Pak Jus gimana, apa kabar? Sama-sama luar biasa. Oke. Sekarang Sama sudah waktunya nih. Ayo adik-adik, sudah waktunya untuk sekolah minggu. Ayo kita bangkit berdiri. Kita jangan tidur-tiduran ya Kak Oh, ya. iya. Iya. Udah mandi kan? Iya, nggak tahu ya, Siap, sudah mandi belum ya? Pasti sudah dong. Ya, Sudah pastilah. siap semuanya. Oke. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Yes. Mengucap syukur kalau pagi hari ini kita masih bisa bernafas. Betul, bangun merasakan dengan hari yang baru. Bangun dengan tubuh yang segar, yang sehat ya Karya ya. Ya, benar sekali. Ya. Seperti lagu yang mau kita nyanyikan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Yes. Dengan nyanyi dengan sungguh-sungguh, kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi dengan penuh sungguh-sungguh. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik, sebelum kita lanjut memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman nantinya, kita mau berdoa dulu, mohon pimpinan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini ketika kami anak-anak-Mu Tuhan boleh kembali bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar. Terima kasih untuk udara yang boleh kami hirup Tuhan. Terima kasih juga kami boleh bertemu lagi Tuhan dalam ibadah sekolah minggu pagi ini. Tuhan Yesus, kami mau memuji nama Tuhan, kami mau menaikkan pujian kepada Bapa di surga. Kiranya Tuhan Yesus yang tolong kami supaya kami boleh memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Dan Bapa yang menolong kami maupun Mama Papa yang mendampingi, biarlah Roh Kudus hadir dan menolong kami. Terima kasih Bapa, berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada, kiranya Bapa yang jagai, Bapa sertai, beri kekuatan, kesehatan, dan sukacita senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Amin. Duh, kok sendirian ya? Mana ya Pak Jus ya? Mana ya adik-adik? Pak Jus kemana ya? Kita panggil ya. Pak Jus, Pak Jus. Ya Kak Dia. Dari mana Pak Jus? Ini loh, makan coklat. Oh, kok Enak enak loh. makan sendirian. Ya mau dah, nanti saya ambilin ya. Ya boleh. Tapi Kak Dia tahu nggak? Gimana? Coklat ini enak loh Kak Dia. Percaya nggak sih? Percaya? Beneran percaya ya? Iya. Tapi ini juga coklat ini juga jauh loh belinya Di mana? di LA. Tahu nggak LA?
Los Angeles, Amerika. Oh iya, bukan. Lamongan. Oh, Di Lamongan. Lamongan ini belinya. Tapi mau enak, Boy. Tuh, kalian percaya nggak kalau ini enak? Mau enak beneran? Percaya ya adik-adik ya? Percaya ya? Ya wis lah, kalau sudah percaya, kita nyanyi aja ya. Oh, boleh. Ya, bangkit berdiri semuanya. Tepuk tangan juga. Yoi, biar semangat. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, gereja Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, Muliakan panjang hidup. Sekali lagi. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. Kak Ria, Ya? mau tanya ya. Kak Ria itu percaya nggak kalau Tuhan itu kuasanya sangat hebat? Percaya dong. Percaya ya? Ya. Percaya nggak sih kalau Tuhan itu bisa mengubah kita? Kalau misalnya dulunya takut, terus habis itu kita percaya sama Tuhan, habis itu kita jadi anak yang berani. Percaya nggak Tuhan bisa mengubah kayak gitu tuh? Percaya? Percaya ya? Iya, percaya. Oh. Kenapa sih Pak Jus dari tadi nanya terus? Nggak Percaya apa-apa. nggak percaya? Nggak apa-apa. Kita nyanyi aja. Kita nyanyi lagu kita berikutnya nyanyi ya. lagi aja. Oke. Kita Lagu mau nyanyi berikutnya apa ini? Dalam nama Yesus ada kemenangan. Oh ya betul. Oke. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Ayo semuanya bangkit berdiri lagi. Jangan tidur-tiduran loh. Nah, itu masih ada yang tidur. Ayo bangun. Berdiri. Hehe. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yes. Kita nyanyikan satu kali. Lebih semangat lagi. Tepuk tangan yang lebih keras. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Sehat ya? Semua sehat? Gak ada yang sakit? Wah, puji Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih dengan ibadah online, puji Tuhan. Ya, tentunya saat ini anak-anak sungguh rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau sampai saat ini Tuhan masih memberkati kami, memelihara kami, menyertai kami di dalam segala langkah kehidupan kami. Tuhan, kami juga bersyukur kalau sampai saat ini walaupun online kami masih bisa beribadah ke hadirat-Mu.
Kami sungguh merindukan akan firman Tuhan. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan mendengarkannya. Kami semua siap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, tolong disiapkan Alkitabnya ya. Disiapkan Alkitabnya. Firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9. Ya, Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9. Kita baca bersama-sama. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalanlah ke arah Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Anak-anak pernah melihat ular, bukan ular ya, ular. Tentunya pernah lihat. Pasti kebanyakan anak-anak lihat ular itu di mana? Di TV. Ya. Ada itu di Petualangan Panji. Itu juga menampilkan ular. Ya. Ular itu ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang panjang banget. Ya. Ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya coklat, ada yang belang-belang. Belang-belang itu putih sama hitam. Ya. Ada yang jinak, ada yang ganas, ya. Ada yang berbisa. Nah, ngeri anak-anak ya. Itu sekali makan dia memakan begitu banyak yang dimakan. Sekali telan langsung disimpannya di perut. Kalau anak-anak menjumpai ular, mungkin anak-anak berteriak, ada ular, ada ular. Semua pada keluar. Tapi pasti orang tua kita jangan mendekat, berbahaya. Ya, di film-film seperti di Panji itu ada juga yang dipatok ular, pak, nggak tahu kakinya, nggak tahu tangannya. Nah, kalau dia ular berbisa,
tentunya langsung bekas patuan ular itu mengeluarkan ada racunnya ya. Ular tadi mengeluarkan racun dari bisanya itu. Wow, kalau nggak cepat-cepat dibawa ke rumah sakit, apa yang terjadi? Mati, betul. Mati. Orang itu akan mati. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini kita juga akan berbicara juga berkenaan dengan ular. Dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9 itu diceritakan bangsa Israel itu dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dalam menuju tanah perjanjian atau Kanaan itu anak-anak bangsa Mesir tidak selalu hidup enak ya. Dia harus melewati gunung, ngarai, bahkan di padang pasir seperti firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam padang pasir itu apa yang bisa kita lihat di padang pasir? Ya, sejauh kita memandang isinya adalah pasir, ya. Ya, kalau ada tumbuhan-tumbuhannya ya tumbuhan di daerah gurun pasir. Ya, di sana tidak ada binatang, mungkin bisanya onta yang bisa bertahan ya. Tapi di sini diceritakan ada ular juga ya. Oh, anak-anak ya, di dalam perjalanan tadi dari Mesir ke tanah perjanjian Kanaan, bangsa Mesir itu mengalami pasang surut kehidupan. Kadangkala menjadi anak-anak yang taat di hadapan Tuhan, tetapi kadangkala juga menjadi anak-anak yang tidak taat, memberontak kepada Tuhan Allah. Nah, sama seperti ini ya. Dalam melakukan perjalanan tadi, Tuhan selalu pelihara bangsa Israel ya. Tuhan memberikan mereka makan minum seperti mana ya. Tapi mereka bosen makan mana terus. Mulai kumat ya. Nah, ini mulai kumat memberontaknya orang-orang Israel. Dia ngomel-ngomel ya, ngomel-ngomel. Pak Musa, kenapa kau biarkan seperti ini? Apakah engkau akan membuat mati aku kelaparan di sini? Ya, aku udah bosen makan mana. Oh, tahu tuh anak-anak, Tuhan itu selalu mendengar apa yang dikatakan anak-anaknya. Wah, apa yang terjadi anak-anak? Tuhan marah. Tuhan marah. Tuhan kasih ular tedung di padang pasir itu anak-anak. Ya. Setiap dia lewat ada ular, dipatuklah orang Mesir. Langsung mati seperti dikatakan berluluk hati. Kalau enggak dibawa ke rumah sakit cepat-cepat, ya bisa mati. Kalau orang tedung itu berarti ular yang cukup berbisa dan mematikan bisanya. Lah itu terjadi tidak 1-2 orang, ya banyak orang, ya anak-anak. Akhirnya bangsa Israel yang lain merasa takut. Dia datang ke Pak Musa, Nabi Musa. Pak Musa, aku mengaku salah dan mengaku salah kepada Tuhan karena aku tidak taat. Lah, kemudian Pak Musa menyampaikan apa yang menjadi keinginan orang Israel dalam doa kepada Tuhan. Dan Tuhan mengampuni. Nah, Tuhan memerintahkan ke Pak Musa agar dia tadi membuat patung ular tedung. Loh piye toh?
Kok tadi Tuhan sudah mengampuni, mau membebaskan, mereka disuruh ini menyembah ular tedung. Perintahnya Tuhan tadi membuat ular tedung dan diperintahkan kepada orang-orang Israel agar saat dipatung ular tedung, dia menghadap patung ular tedung dan pasti mereka akan hidup. Loh piye toh? Kok gitu ya perintahnya? Kok kita malah suruh menyembah itu, menyembah patungnya, bukan menyembah, melihat patung itu, aneh ya. Anak-anak, perintah Tuhan ya. Kalau kita disuruh melihat tadi ya, orang-orang Israel disuruh melihat ular tedung tersebut, bukan berarti ular yang berupa patung itu tadi yang menolongnya, tetapi yang menolong itu adalah Allah. Ya. Kenapa begitu? Ini diharapkan orang-orang Israel harus dibuat belajar untuk percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan orang-orang Israel. Nah, kalau di Perjanjian Baru ya, ular tedung itu digambarkan Tuhan Yesus yang menolong umat manusia yang berdosa. Kita semua adalah orang-orang berdosa yang tidak pantas untuk mendapat pengampunan. Tetapi Tuhan itu Maha Kasih. Ya, Tuhan mau menolong kita, mengampuni dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Itu kalau kita percaya. Ya. Anak-anak percaya enggak kalau Tuhan Yesus itu mengampuni dosa anak-anak? Oh, 1, 2, 3. Wah, banyak ya percaya. Bagus. Anak-anak sekolah minggu banyak anak yang percaya bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa-dosanya dan percaya. Ya. Nah, kalau kita anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus, puji Tuhan. Tuhan menginginkan kita anak-anaknya percaya walaupun kita tidak melihat. Bukti kalau kita percaya kepada Tuhan, apa anak-anak? Buktinya kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya kita selalu membaca firman Tuhan. Apa membaca firman Tuhan? Mendengarkan firman Tuhan seperti saat ini. Ya, Tuhan selalu mengingatkan anak-anaknya untuk taat di hadirat Tuhan. Anak-anak Tuhan juga tidak diperkenankan, tidak dibolehkan punya rasa takut, rasa bimbang. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan diminta untuk percaya. Nah, anak-anak, memang anak-anak juga masih kecil. Gimana yo? Nah, minta tolong kepada Tuhan. Walaupun anak-anak kecil, anak-anak juga harus belajar percaya. Contoh, waduh, aku itu loh ya, gak bisa ngerjakan PR. Itu sulit. Besok ulangan. Sudah belajar. Kok gak nyantel-nyantel? Kok jangan-jangan aku gak naik kelas? Wah, kan gitu. Anak-anak tidak perlu khawatir. Anak-anak harus berdoa kepada Tuhan. Ya, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku sebentar lagi mau kenaikan kelas. Tuhan pimpin dalam belajarku. Berikan yang terbaik Tuhan. Nah, pasti Tuhan akan menolong. Kalau anak-anak cuma berdoa tok, tidak bisa, tetapi harus berusaha. Nah, misalnya ada lagi main sepeda, sepeda tiba-tiba jatuh, tek. Terus
kaki patah, nangis. Terus aku gimana ini? Nggak bisa jalan, nggak bisa main, nggak bisa ke sekolah. Anak-anak juga tidak perlu khawatir. Anak-anak harus percaya bahwa Tuhan akan menolong, pasti sembuh. Ya, anak-anak harus percaya, berdoa terus. Nah, masih banyak lagi contohnya anak-anak. Ya, tadi seperti kan untuk menjadi lebih percaya kepada Tuhan, kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus bagi anak-anak harus selalu tidak khawatir, tidak gelisah, tetapi terus berdoa. Ya. Anak-anak masih banyak contohnya lagi, nggak bisa. Tapi yakin anak-anak bersama orang tua di rumah selalu diajarkan ya untuk percaya kepada Tuhan, memohon segala sesuatu ya kepada Tuhan di saat-saat kita sulit belajar, sakit ya, ditinggal sendirian ya. Pasti orang tua meminta anak-anak untuk belajar, percaya dan berdoa. Pasti Tuhan akan menjawabnya. Karena iman percaya kita adalah kepada Tuhan. Maukah mulai sekarang anak-anak belajar untuk percaya dan mengandalkan Tuhan? Bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Mari belajar percaya. Bu Lulu juga mau belajar percaya dan mengandalkan Tuhan. Demikian bu guru yang lain. Amin. Anak-anak, ayat hafalan pada minggu ini diambil dari Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Ya, Yohanes 3 ayat 14 dan 15 yang berbunyi demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 2 ayat mulai dihafalkan di rumah ya. Pasti anak-anak bisa. Kalau nggak bisa, tadi Bu Lulu bilang percaya, minta pimpinan supaya bisa menghafal. Ya oke. Sebelum diakhiri firman Tuhan pada pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di surga,
kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan sungguh ada terus di dalam kehidupan kami, dalam situasi dan kondisi apapun. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa terus hadir dalam kehidupan kami, tidak pernah tinggalkan kami. Kami, ajarkanlah kami percaya, walaupun kami tidak melihat, tetapi karya Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kami terus Tuhan mencari hikmat Tuhan, berdoa, menyampaikan apa yang menjadikan keinginan kami, kelemahan kami, kekhawatiran kami, kekurangan kami ke dalam tangan-Mu. Kami yakin Tuhan menolong dan menguatkan kami, memampukan kami Tuhan untuk melakukan apa yang terbaik di hadirat-Mu. Tuhan, walaupun kami tidak melihat Engkau, tetapi kami boleh mengucap syukur itu semua. Dan ajarkanlah kami terus memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami, baik itu di rumah, di sekitar rumah kami, di sekolah kami, di gereja kami, dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pak Jus. Iya ya. Sebelum kita lanjut lagi, mau nanya dong, ya, kenapa kenapa sih dari tadi nanya terus percaya nggak oh, gitu ya. Percaya coklatnya enak Oh nggak? ya. Percaya coklatnya beli di LA, ternyata Lamongan. Ya, betul. Kenapa nanya terus percaya Jadi nggak percaya? gini Karya, seperti firmannya yang tadi, karena orang-orang Israel itu percaya kalau mereka itu dalam lindungan Tuhan, mereka pasti akan menang dalam peperangan, mereka pasti akan diberkati, mereka pasti akan ditambah-tambahkan sama Tuhan semua. Jadi ketika kita ini percaya, apalagi percaya sama Tuhan, Tuhan itu pasti akan memberikan kita kemenangan, akan memberikan kita banyak berkat. Amin. Ya kan? Ya. Ya itu tadi intinya. Jadi kita harus percaya sama Tuhan. Betul, seperti bangsa Israel tadi. Ya, awalnya percaya, yang penting dasarnya adalah kita percaya dulu sama Tuhan. Betul, dan jangan cuma percaya. Kalau kita sudah percaya, kita harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, betul. Seperti Kak Ria tadi, percaya coklatnya tadi enak. Percaya. Sudah nyoba belum? Belum ya. Tapi kok sudah tahu ya? Oh iya ya. Mau? Mau dong. Ntar saya ambilkan. Kita buktikan ya adik-adik, enak beneran apa enggak coklatnya. Ini coklatnya, jauh loh ini, Lamongan. Coba nih Pak. Boleh, beneran. Dibuktikan percayanya. Bener ya? Bener, berarti Wah, enggak bohong. Nah itu dia. Kalau cuma percaya doang, tapi tidak melakukan atau tidak merasakan, ya nggak tahu, ya kan? Ya wis, ayo kita sekarang waktunya untuk persembahan. Ayo disiapkan dulu persembahannya sambil kita iringi pujian persembahan beri syukur. Ya, disiapkan persembahannya ya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi, semuanya nyanyi dengan semangat. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya anak-anak, sekarang waktunya kita berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini. Kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk kesehatan yang sudah kami miliki, semua ini karena anugerah Tuhan saja.
Tuhan, pagi ini kami berdoa, kiranya Kau selalu memampukan kami, kiranya Kau selalu menyertai kami dan membuat kami menjadi anak-anak yang boleh percaya dan mempercayai Tuhan selama hidup kami. Kami ingin menjadi anak-anak yang selalu percaya akan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya persembahan kami ini boleh berguna bagi pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sakit, kiranya Kau selalu menjamah mereka, Kau menyembuhkan mereka dari segala penyakitnya, dan minggu depan boleh beribadah bersama-sama kami meskipun melalui online. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami, biarlah meskipun masih dalam online, kiranya Tuhan selalu menyertai, menolong kami supaya kami boleh tetap semangat dalam belajar dan kami boleh mempersembahkannya itu untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah hari ini ya. Ya, betul. Kita mau review lagi, kalau hari ini kita belajar tentang percaya. Betul. Percaya, namanya percaya itu tetap harus dilakukan. Jadi nggak boleh cuman aku percaya gitu tok. Tapi diam aja. Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Bohong. Jadi ingat kayak tadi lo coklat ya Kak Dia ya. Karya percaya enak, tapi nggak nyoba ya nggak tahu rasanya ya kan. Iya. Begitu sudah nyoba, oh bener-bener percaya kalau itu udah enak. Sama seperti kalau kita percaya sama Tuhan, ya Kak Ria ya. Iya. Kalau kita percaya sama Tuhan, berarti kita juga harus melakukan perintah Tuhan. Dan juga kalau ada yang nggak boleh, ya sudah nggak boleh dilakukan juga ya. Jangan dilawan. Oh ya. Betul. Nanti dosa malah. Ya benar, apalagi kalau sama orang tua ya nggak boleh. Tetap kita juga harus percaya sama orang tua kita, mereka pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Oke? Ya, begitu. Ya, adik-adik, minggu depan kita masih bertemu lagi ya dalam ibadah online, secara online, yes. Bapak ya. Nanti kita bertemu lagi minggu depan. Nah, kita mau ngingetin seperti biasa kalau sekarang ini hati-hati ya kalau kemana-mana. Kalau nggak penting-penting banget, nggak boleh. Di rumah aja. Yang sudah besar bisa pakai masker, pakai face shield juga. Face shield juga boleh. Cuci tangan kalau habis dari mana-mana, habis pegang sesuatu yang kotor ya. Jaga kesehatan. Betul. Makan makanan yang bergizi ya. Staminanya kuat. Betul. Oke, kita bertemu lagi minggu depan. Sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu lagi yaitu Percaya saja. Ayo, sudah terakhir, tetap semangat. Ayo tetap bangkit berdiri. Jangan duduk, jangan apalagi tidur-tiduran ya. Bener. Berdiri semua. Tepuk tangan belajar lagu ini. Percaya saja, percaya saja. Percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja. Percaya tentu kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya tentu kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Dadah.